yang terakhir adalah konflik. Jadi dikarenakan di dalam kelompok itu terdiri dari berbagai terdiri dari lebih dari satu individu yang memiliki ciri khas masing-masing, kemudian kepribadian masing-masing, kebutuhan dan pendapat masing-masing. Tentu yang namanya konflik itu tidak dapat dihindarkan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini, konflik itu sebenarnya adalah suatu reaksi psikologis yang muncul pada individu ketika ketika seorang individu itu merasa bahwa ada pihak tertentu yang menghalanginya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, atau juga bisa persepsi bahwa ada pihak yang berusaha untuk merenggut kebebasannya untuk berperilaku tertentu. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa yang namanya konflik itu timbul dari suatu persepsi yang bisa benar atau salah terhadap pihak tertentu. Nah, oleh karena itu, dalam penyelesaian konflik itu sangat penting bagi setiap pihak untuk meluruskan uh, untuk me, untuk jujur atas persepsi dari masing-masing dan kemudian meluruskan persepsi-persepsi ini. Nah, di sini tipe konflik sendiri itu dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah konflik interpersonal. Jadi kalau konflik interpersonal ini adalah konflik yang terjadi di antara dua orang. Jadi antar individu yang lain. Biasanya konflik ini terkait dengan perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan, atau juga bisa konflik yang kaitannya dengan pribadi. Kemudian yang kedua adalah konflik antar individu dan kelompok. Nah, untuk tipe konflik ini biasanya terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat, kebutuhan atau tujuan atau prinsip dari seorang individu dalam kelompoknya atau keseluruhan anggota kelompok, sehingga terjadi suatu konflik antara seorang individu dengan kelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah konflik antar kelompok. Nah, biasanya untuk konflik antar kelompok ini itu terjadi karena adanya perebutan atas alokasi dana atau tempat. Nah, kemudian untuk penyebab konflik sendiri itu dibagi menjadi di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kompetisi sumber daya. Nah, konflik atas kompetisi sumber daya ini biasanya terjadi ketika demand terhadap sumber daya itu melebihi persediaan atau sumber daya yang dapat diberikan oleh suatu perusahaan, sehingga menimbulkan perebutan yang berakhir dengan konflik. Nah, biasanya nih konflik ini terjadi ketika ada keterbatasan organisasi dalam hal persediaan uang atau ruang, personil, atau bahkan peralatan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kemudian yang kedua adalah interdependensi tugas. Nah, konflik yang terkait dengan interdependensi tugas ini biasanya terkait dengan suatu tugas yang tidak bisa yang pengerjaannya itu bersifat interdependen, artinya uh, setiap anggota dalam kelompok ini memiliki andil dalam menyelesaikan tugas, sehingga ketika salah satu dari anggota kelompok itu tidak memiliki kinerja yang baik, hal ini akan menyebabkan tugas dari suatu kelompok tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik, sehingga terjadi konflik sehingga terjadi konflik karena adanya keterlambatan dari anggota-anggota tertentu. Yang selanjutnya adalah ambiguitas yuridiksi.
Yang dimaksud dengan ambiguitas yurisdiksi di sini adalah bahwa konflik itu bisa terjadi ketika terdapat batasan-batasan yang tidak jelas mengenai otoritas tiap anggota. Nah, di sini artinya uh, tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai wewenang, kewajiban, dan hak dari setiap anggota kelompok, sehingga ketika ada anggota yang saling melewati batas masing-masing, hal ini dapat menyebabkan konflik antar anggota kelompok. Nah, hal ini bisa dihindari dengan cara menggunakan deskripsi jabatan yang jelas dan grafik organisasi yang selalu diperbarui, sehingga ada batasan-batasan yang jelas antara anggota kelompok. Kemudian adalah hambatan terkait komunikasi. Nah, di sini belum saya masukkan ya. Nah, di sini hambatan terkait komunikasi ini terkait dengan ketidakmampuan individu-individu di dalam kelompok untuk menyampaikan menyampaikan dan menerima informasi dengan baik, sehingga terjadi kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Kemudian yang kelima adalah keyakinan. Nah, di sini konflik itu juga bisa terjadi ketika ada keyakinan-keyakinan seperti ada anggota yang merasa lebih superior dari anggota lain, ada anggota yang memiliki keyakinan bahwa mereka tidak diperlakukan adil. Nah, hal ini, keyakinan-keyakinan seperti ini dapat menyebabkan kecemburuan atau perasaan tidak diperlakukan dengan adil, sehingga menyebabkan konflik. Yang terakhir itu adalah terkait dengan kepribadian. Nah, di sini jadi ternyata memang ada beberapa kepribadian yang kurang kompatibel antara satu sama lain, sehingga ketidakcocokan ini seringkali menyebabkan perbedaan pendapat yang benar-benar intens dan berujung pada konflik. Nah, kemudian untuk gaya konflik sendiri itu ada 5 macam. Yang pertama, menghindar. Jadi kalau untuk menghindar ini adalah tipe konflik manajemen di mana seseorang itu berusaha atau cenderung untuk mengabaikan konflik yang ada. Jadi dia bersikap seolah-olah bahwa konflik itu tidak ada dan berharap bahwa konflik itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Yang kedua adalah akomodasi. Nah, di sini orang-orang dengan tipe akomodasi itu biasanya memang orang-orang yang cenderung menghindari konflik, beda dengan yang menghindar tadi yang meninggalkan. Nah, orang-orang yang menghindari konflik ini cenderung berusaha atau mengikuti keinginan orang lain sebagai upaya agar suatu konflik itu tidak terjadi. Jadi istilahnya ya nurut-nurut aja sama apa yang jadi keinginan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah pemaksaan. Nah, di sini orang-orang dengan tipe gaya konflik pemaksaan ini berusaha supaya dia itu mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa melihat kebutuhan atau keinginan dari pihak lain. Yang keempat adalah kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi ini menjadi gaya konflik manajemen yang paling baik, di mana individu dengan gaya ini itu memiliki keinginan untuk menang, namun juga menginginkan hasil yang baik untuk pihak lain. Yang terakhir adalah kompromi. Nah, dalam tipe kompromi ini individu-individu dalam tim ini itu cenderung berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara mereka mengorbankan sebagian dari apa yang mereka punya demi mencapai keinginannya. Jadi setiap
pihak itu mengorbankan masing-masing dari apa yang mereka punya agar mereka mendapatkan juga masing-masing yang mereka inginkan. Nah, di sini itu ada beberapa langkah terkait dengan penyelesaian konflik. Nah, di sini sebelum konflik terjadi, itu sebuah organisasi sebaiknya memang memiliki aturan resmi mengenai bagaimana konflik harus ditangani. Nah, di sini artinya memang ada regulasi-regulasi tertentu yang membahas mengenai apa yang harus dilakukan karyawan ketika terjadi konflik. Kemudian karyawan juga sebaiknya dibekali dengan kemampuan dan keterampilan melalui pelatihan manajemen konflik. Jadi sebagai suatu tindakan preventif untuk terjadinya konflik, sebaiknya organisasi memang membekali karyawan dengan pelatihan yang bisa mengasah kemampuan manajemen konflik dari karyawan. Nah, kemudian ketika konflik kemudian adalah ketika konflik pertama kali muncul. Nah, di sini ketika konflik itu pertama kali muncul, maka pihak-pihak yang terlibat harus didorong untuk mengaplikasikan keterampilan resolusi konflik yang telah dipelajari. Jadi pelatihan yang telah diberikan ini fungsinya adalah agar karyawan itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapinya, sehingga konflik ini tidak akan mengganggu kinerja dari karyawan dan yang akan berimbas pada performa dari keseluruhan perusahaan. Nah, di sini kunci dari penyelesaian konflik itu adalah dengan menurunkan tensi dan meningkatkan rasa percaya antara kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, yang terakhir adalah ketika konflik ini akhirnya tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, maka dapat digunakan intervensi dari pihak ketiga. Nah, intervensi dari pihak ketiga ini bisa dari manajemen atau mediator yang didatangkan dari luar, biasanya berupa konsultan gitu. Nah, tapi jika usaha untuk melakukan mediasi tidak dapat menyelesaikan konflik, maka alternatif lain yang dapat dilakukan adalah melalui jalan arbitrase. Nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri apa itu bedanya antara mediator dan arbitrator. Nah, pihak ketiga ini biasanya melibatkan manajer dari kedua pihak yang mengalami konflik. Namun, apabila manajer hanya berperan sebagai mediator, maka direktur tenaga kerja dapat digunakan. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan nanti teman-teman bisa membaca sendiri untuk eksplor lebih jauh mengenai materi perilaku kelompok ini. Oke, sampai segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.